Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dina Aryani Salim. Akhirnya setelah beberapa bulan vakum dari channel YouTube saya, perdana hari ini saya kembali merilis video YouTube saya. Kenapa akhirnya saya kembali membuat video YouTube saya di tengah virus ini? Karena melihat beberapa kali berita-berita yang ditampilkan di TV, di sosmed, dan seluruh sosial media yang ada, saya menghayati dan akhirnya menarik kesimpulan bahwa mewabahnya virus COVID-19 ini tidak hanya memberi alarm pada kesehatan fisik kita, tetapi juga memberi alarm pada kesehatan psikologis kita. Dan saya sejak dulu selalu bilang bahwa hal yang terkait dengan kesehatan psikologis, dan jika saya tahu dan jika saya masih ada lalu saya tidak berkontribusi, rasanya saya sedih sekali kalau tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, karena pemerintah tetap meminta kita untuk stay di rumah saja, jadi saya membuat video ini dari rumah. Berharap teman-teman yang melihat dan mendengarkan video saya ini mendapat sedikit insight ataupun banyak pembelajaran yang bisa diambil dan kita renungkan bersama-sama. Nah, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, yang namanya kesehatan fisik dan kesehatan psikologis itu adalah dua hal yang memang tidak dapat dipisahkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita berbicara tentang kesehatan fisik, pasti kita akan melihat dampaknya ke kesehatan psikologis. Ketika kita berbicara tentang kesehatan psikologis, maka kita juga akan melihat dampaknya ke kesehatan fisik. Nah, contoh kecilnya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini akan melakukan sebuah ujian yang sangat-sangat penting, teman-teman itu sudah deg-degan, rasanya tuh gimana ya, sudah, kalau bahasa Makassarnya, kalau selayarnya orang bilang itu sudah dumba-dumba, atau misalnya sudah bentere. Nah, itu kan sudah gelisah ke sana kemari. Wah, bagaimana ya nanti ujian saya? Wah, bagaimana ya rasanya di dalam, apakah saya bisa menjawab atau bagaimana? Nah, itu kan sudah, jantung pasti sudah sangat berdegup kencang. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa fisik dan psikologis kita ini terkait. Nah, sebenarnya itu karena kita merasa deg-degan, khawatir, campur aduk, terus jantung kita akhirnya berdetak lebih kencang. Nah, contoh lain lagi teman-teman, misalnya ada kita tuh merasa sakit kepala, pusing. Terus pas kita periksa ke dokter, cek, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, itu bisa dicek kembali. Siapa tahu kita hanya mengalami yang namanya psikosomatis. Psikosomatis ini simpelnya dia lebih kepada kayaknya kita mengalami itu, tapi setelah dicek kok nggak ada ya. Nah, jangan-jangan itu hanya karena faktor psikologis kita yang membuat kita seolah-olah merasakan hal itu, padahal sebenarnya tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di tengah mewabahnya virus yang dengan cepatnya menyebar dari satu orang ke orang yang lain, nah itu membuat pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk sudah kita stay di rumah saja. Nah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan semuanya melakukan segala halnya itu dihimbau kalau bisa dari rumah saja. Bukan tanpa alasan pemerintah melakukan itu sudah dipertimbangkan dengan sangat matang, dan tentunya teman-teman juga tahu dong apa alasan pemerintah melakukan itu, dari segi penyebaran, dari segi virus ini bagaimana dia menyebar, dari segi bagaimana cepatnya virus ini menyebar, dari segi bagaimana virus ini bisa membahayakan. Nah, di situasi yang demikian tentu membuat kita ini merasa takut, panik,
waspada, dan mungkin emosi-emosi negatif lainnya yang hinggap ke diri kita. Nah, teman-teman, apakah wajar hal itu terjadi? Sangat wajar di tengah situasi yang menurut saya sedang rumit ini. Tetapi tidak wajar jika hal itu terjadi secara berlebihan. Makanya tugas kita adalah setiap harinya mencoba menstabilkan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Usahakan senantiasa menghidupkan emosi-emosi yang membawa energi-energi positif supaya kita tetap bisa tenang dan tidak panik berlebihan menghadapi virus atau wabah yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Nah, jadi tips yang pertama itu adalah tetap tenang dan ikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah saja. Dengan apa? Dengan menstabilkan emosi-emosi yang membawa energi-energi positif untuk kita. Nah, setelah kita mencoba untuk tetap tenang dan menstabilkan emosi-emosi yang ada dalam diri kita, yang kedua, coba lakukan hal-hal yang membuat diri kita senang dan mendatangkan emosi dan energi yang positif. Kalau saya pribadi, saya senang karaoke. Jadi meskipun suara saya lari kanan kiri, saya tidak peduli. Yang penting emosi saya bisa banyak emosi yang positif, dan energi yang saya dapatkan itu energi positif, dan itu yang nanti akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh saya. Jadi selain vitamin-vitamin, makanan-makanan yang bergizi, teman-teman juga perlu ketahui dan pahami bahwa emosi yang positif, energi-energi yang positif yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita, itu juga yang akan membantu kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ini. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal yang kita senangi. Contohnya saya yaitu karaoke. Saya bukannya tidak peduli dalam arti kalau itu mengganggu tetangga, yaitu saya stop lakukan. Tetapi kalau tidak, ya saya lanjutkan seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dia tempat kita mengadu, hanya Dia tempat kita berserah diri, dan hanya Dia yang bisa melindungi kita dari segala hal, termasuk dari wabah yang sedang marak ini. Dan yang keempat, perbanyaklah melakukan dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Nah, termasuk memposting postingan di sosial media teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin memposting sesuatu tentang virus atau wabah COVID ini, jangan terlalu sering memposting hal-hal yang akan memberikan energi negatif ke semua orang atau ke banyak orang. Cobalah posting hal-hal yang memberikan kabar baik, kabar positif yang akan mendatangkan emosi dan energi-energi positif untuk orang lain, sehingga kita pun juga yang membaca, yang melihat atau yang mendengar juga tidak terlalu merasa takut, panik, waspada yang berlebihan, tetapi justru semakin yakin dan optimis bahwa wabah yang tengah kita hadapi saat ini bisa kita perjuangkan bersama, baik yang berjuang di garda terdepan maupun kita yang senantiasa berusaha menjaga diri kita juga untuk membantu para tim medis yang berjuang di garda terdepan. Baiklah teman-teman, semoga video saya ini meskipun singkat tetapi semoga memberikan manfaat yang banyak. Mari kita semua berdoa semoga Indonesia segera pulih, dunia segera pulih, kita segera bisa pulih, semuanya bisa segera pulih, dan semuanya bisa kembali stabil. Amin ya Allah. Amin, Allahumma amin. Saya Dina Aryani Salim, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dadah.